Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman semua, khususnya para petani sawit dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang ada di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 7 KSO Kebun Bakery yang ada di Lampung, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bagaimana teknik penanaman sawit yang betul. Untuk mengetahui selengkapnya bagaimana menanam sawit dengan benar, ikuti video ini selengkapnya. Oke, sambil kita nunggu, kita lanjut ya Pak ya. Kemarin saya punya beberapa. Oke. Ini perkenalkan dulu Pak. Ini personel kami Pak ya. Ini Pak Dino, ini KTU Pak, Bu. KTU di Kebun Bakery. Kemudian ini Pak Dino. Kemudian ini Pak Wahab. Beliau adalah asisten bibitan dan tanaman ulang. Jadi areal sekitar, kebetulan kami TU ada 2 tempat Pak, di Afdeling 1, Afdeling 3. Afdeling 1 ini adalah areal X tebu. Jadi ini sebelumnya sawit, kemudian tebu dari tahun 2012, kemudian di tahun 2024 kita konversi lagi kembali ke sawit. Tahun 2024 ini seluas 878 hektar itu adalah X sawit, kemudian 350 hektar adalah tanaman ulang dari kelapa sawit. Sorry, ini X tebu yang 878. Kemudian 340 hektar itu adalah tanaman ulang X sawit. Baik, ini pengolahan lahannya untuk areal seluas 878 hektar ini memang berbeda dengan areal tanam ulang X sawit. Ini menggunakan pertama ripper itu pada kedalaman 60 cm. Seminggu setelah ripper kita bajak, kemudian kita harrow. Tujuannya untuk membongkar dari tunggul tebu. Ini kurang lebih berjalan sekitar 3 bulan. Kemudian kita sudah mulai tanam di semester 1. Target kami untuk areal TU tahun 2024 TBM 30 bulan. 6 bulan pertama di tahun 2023, kemudian 12 di tahun 2024, 2025, kemudian 2026, dan tahun ketiga kita sudah mulai panen. Itu target kami. Ini ada 4 varietas yang kami tanam di areal seluas 878 hektar, kemudian 2 varietas di areal seluas 330 hektar, 340 hektar. Ini kenapa kami memakai 4 varietas? Itu ada varietas dari PPKS. Ini PPKS ya Pak ya. Ini umur tanaman 10 bulan. Kemudian di belakang Bapak Ibu, ini tanaman dengan varietas spring. Kemudian di belakang lagi yang tadi Bapak Ibu masuk pertama kali lihat, ada tanaman kanan kiri sebelah, tapi agak jauh. Itu varietas Sriwijaya SJ1. Salah satu menjadi pertimbangan ketika kami mengembangkan ada 4 varietas adalah agar nantinya misalnya ada kondisi lingkungan semuanya tidak terdampak. Semuanya punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ditutupi. Karena bakery ini kita berkaca dari Agroklima tahun 2023 itu punya kekeringan itu sampai 6 bulan. Kita water deficit 483 mm yang berdampak pada produksi tahun ini. Produksi tahun ini kami hanya areal seluas 2.920 hektar untuk areal produktif. Itu mungkin produktivitas kami hanya di angka 15 ton per hektar per tahun. Kenapa demikian? Karena kemarin di tahun 2023 ini cekaman kekeringan sampai 6 bulan. Bahkan water deficit sampai di angka 483. Oleh karena itu kita coba kembangkan 4 varietas ini. Mudah-mudahan nanti ketika ada Agroklima semuanya tidak terdampak, saling menutupi. Baik. Itu sekilas. Kemudian ini adalah terlihat di sini Pak, Bu, adalah pola tanam yang baru untuk kami kembangkan di tahun tanam 2024 ini. Biasanya di angka 143 pohon per hektar sudah kita tanam ini. Dengan model penanaman ini kita sudah dapat di angka 147 pohon per hektar, yang tentunya nanti akan meningkatkan produktivitas lahannya ya Pak ya. Kan produktivitas itu ada 2 komponennya. Pertama jumlah tegakan, yang kedua adalah RBT dan tandan gitu. Bisa kita lihat Pak ya,
barisan pertama ini lurus Pak, ya seperti pada umumnya. Biasanya kan zigzag ya Pak ya. Nah ini lurus, bisa dilihat ya kan Pak. Ada setengah jarak tanam. Ini Pak. Dirapat ya Pak? Iya, ini setengah jarak tanam. Oh ini ya yang kemarin. Iya. Inilah apa namanya yang biasanya nggak ada. Ini kami coba ada sekarang, sehingga nanti populasi pohon per hektar itu di angka 147. Jadi kalau biasa kok nggak ada mata limanya. Iya. Untuk tanaman barisan pertama dan kedua nggak ada. Ada minusnya nggak Pak nanti? Mudah-mudahan nggak ada, karena apa? Karena yang ditakutkan dari etiolasi kan kita nggak, karena kita di pinggir jalan aja. Tapi khusus pinggir jalan ya? Iya, pinggir jalan aja. Kosong. Iya, biasanya kosong. Mungkin ya pemuatannya ke sini. Betul, betul. Oh, yang sebelah Penyinatannya itu yang di pinggir jalan. Jadi hanya tanaman pinggiran pertama ini kita sisip dengan tanaman tambahan ini. Oke ya. Ini adalah skemanya Pak ya. Jadi kalau yang harusnya di jalan ini, tempat ini adalah barisan tanaman yang mati ya. Nah kemudian kita turunkan menjadi setengah jarak tanam. Nah inilah jadinya Pak. Inilah jadinya. Itulah apa namanya yang tadi saya sampaikan tadi di awal, sehingga meningkatkan populasi pohon per hektar 147. Sasaran kami di TM pertama itu di angka 18 ton per hektar per tahun. Di TM 1 18 sampai 20. Baik, sampai sini ada yang kita diskusikan Pak, Bu. Ini untuk Jadi ini pasaran pola ya? baru, pola baru ini ada mutlak mata lima lagi nih. Tetap mata lima ada Pak, hanya di barisan 1 dan 2 dia nggak akan terbentuk karena ada penyesuaian jarak tanam. Tapi kalau melihat barisan ketiga seterusnya itu seperti biasa Pak. Demikian ketika Bapak ketemu di selatan jalan sana Pak Ujung, itu pun sama demikian. Tampilannya seperti ini. Iya. Kalau yang ini ketemu setengah jarak tanam, di sana dia akan normal. Sebaliknya, kalau di sini ketemu jarak tanam normal, di sana akan setengah jarak tanam di ujungnya. Oh, berarti batasannya setengah jarak normal Pak ya? Iya. Kalau sudah 3 meter ya lebih baik nggak usah ya? Iya, betul. Nanti selepahnya bisa. Kalau ini kan Pak Oki bisa mulai dari awal Pak, karena bentuk jalannya di mana. Iya. Makanya dia targetnya kerapatan tanaman dari 100 Jadi memang ini kebetulan kami Banyak konversi tegak. dari tebu ya Pak ya. Tegaknya Konversi dari tebu ini jarang kita bongkar semua, kita layout semua yang kemarin kami sampaikan di awal. Pertama itu desain blok dulu. Mau kita buat berapa ukuran blok itu. Setelah itu kita lanjutkan dengan pancang tanamannya. Gitu. Ini tanaman di umur 10 bulan kita tanam. Biasanya kan di umur 12 bulan, tapi kita 10 bulan kita baru tanam. Salah satunya adalah cirinya ini bisa ditanam, ini punya ketinggian di 88 cm ya. Kemudian pelepahnya sudah berjumlah 12. Kemudian untuk mengurangi penguapan, kita coba aplikasi tankos. Jadi mudah-mudahan terjaga. Nggak ada masalah nanti ke depan. Tapi untuk pemupuknya nggak pengaruh kalau model tangkusnya kayak gitu? Enggak, memang kemarin kami juga sudah konsultasi dengan pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kalau mau seperti ini, nanti kami aplikasikan tankos di pupuk, nggak ada masalah. Dia akan menjadi soliditas karena dia akan terikat oleh bahan organik ini. Jadi asli dari pabrik. Oh iya Pak. Sebenarnya dia itu bagusnya kalau masih basah. Hanya kita menunggu dia tidak menguap lagi baru kita aplikasi. Iya. Menunggu aja dia sampai dingin saja Pak sebenarnya. Menunggu sampai dingin kita aplikasikan ini. Ini 40 ton per hektar. Aplikasi di 40 ton per hektar. Per batangnya itu di 50 kilo. Ini kalau 50 kilo ini sekitar 30 sampai 50 ton per batang. bisa pakai manual kampus. Tidak tahu ini apa ya. Ini jenis kacangannya menggunakan. Cuman perlakuan menggunakan itu seperti apa sehingga bisa menutup seperti ini berapa lama waktu? Oke. Mungkin bisa penjelasan itu Pak. Baik, mukuna ini untuk bisa pada kondisi ini butuh lebih kurang 6 bulan Bapak Ibu. Mukuna kita tanam di areal itu umur di 3 minggu.
3 minggu kita bibitkan baru kita tanam di di lapangan. Layoutnya pun ada di leaflet yang kami bagikan. Mukuna itu titik kritisnya di 5 hari pertama, Pak. 1 minggu pertama. Jadi 1 minggu pertama ketika ini curah hujannya kurang, Bapak Ibu siram, Pak. Siram. Mukuna adalah tanaman paling tahan toleran dengan kekeringan ya sebenarnya. Seminggu pertama tahan, dia pasti akan hidup. Jadi seminggu pertama itu, Pak, 5 sampai 7 hari pertama setelah tanam, ketika kondisi cuaca cerah, kering, Bapak Ibu siram aja, Pak. Siram aja. Cukup dari 5 sampai 7 hari. Ketika dia sudah melewati fase kritis itu, dia pasti akan hidup. Nah, dia mulai sulur itu di umur 1,5 bulan. Kalau ini sudah 6 bulan, Pak. 6. 1,5 bulan dia hanya survive untuk dia bertahan hidup, belum mulai sulur. Setelah itu dia baru mulai sulur. Umur 3 bulan dia baru bisa bersalaman di jarak 3 meter. Baru mulai salaman dia di jarak 3 meter. Nah, setelah dia salaman dia akan berkembang seperti ini menjadi titik kritis. Kemudian adalah rumput, Pak Bu. Ini mukuna tidak dapat tumbuh ketika dia medianya ada gulma rumput. Dia pasti akan tertekan. Dia harus clean. Kalau nanti misalnya di umur 3 bulan, ibu cukup ini ditimbun aja, Bu. Timbun aja. Dia nanti akan keluar perakaran baru dia. Iya. Sebenarnya ini rotasi. Dia nggak ada masalah sebenarnya, Pak. Hanya kita jaga bagaimana tanaman ini tidak kena rambat ini. Iya.